Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok PT Tidur Makin Nyenyak ingin menjelaskan tentang Final Assignment Report Accounting Management. Nah, pada hari ini Senjol Kodia kedapatan bagian untuk menjelaskan tentang kebijakan pada perusahaan ini. Nah, kebijakan pada perusahaan ini, financial policy-nya accrual basis menggunakan uh, accrual basis, terus metode pencatatannya perpetual, metode inventory-nya itu weighted average, dan petty cash-nya menggunakan metode impairs. Terus untuk profit margin-nya harga tiap produk fix 1000 untuk FM dan 1500 untuk Rev 6. Depreciation method-nya menggunakan straight line method. Useful life-nya menggunakan 4, 8, 16 dan 20 tahun straight line. Metode period financial statement-nya dilakukan setiap bulannya agar memonitori fluktuasi dan kinerja perusahaan. Terus monetary unit-nya menggunakan rupiah. Nah, selanjutnya itu ada budgeting policy. Budgeting policy untuk persediaan barang dagang tidak mempunyai urgent stock. Sisa akhir material pengolahan produk barang jadi FM adalah 10%, sedangkan untuk Rev 6 adalah 15% dari jumlah unit yang diperlukan di bulan berikutnya. Direct labor menggunakan UMK 2019, hanya fixed overhead yang digunakan pada proses produksi. Selling dan administratif adalah Rp10. Semua penjualan dilakukan dengan kredit dan penerimaan atas penjualan tersebut dilakukan pada akhir masa periode yang sama. Untuk pembayaran dan pembelian material-material dilakukan dengan kredit dibayar pada akhir masa periode yang sama. Asumsi utang pajak utang BPJS Kesehatan Tenaga Kerja tidak mengalami perubahan pada bulan berikutnya berdasarkan laporan keuangan pada Maret 2020. Tidak ada pembelian fixed asset selama kuartal kedua dan tidak ada pembayaran dividen. Minimum cash balance untuk tiap bulan adalah 1,5 M. Untuk spoilage-nya, gold plating spoilage akan di-charge ke customer, sedangkan yang silver plating tidak kena charge karena material yang digunakan hanya material. Jadi, chapter 4 selanjutnya itu tentang analisis. Laba bersih pada PT TMN periode Maret 2020 sebesar 44% dari sales dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas para produk. Rasio hutang dan likuiditas sangat bagus, hampir tidak ada hutang. Pada periode kedua mengalami penurunan penjualan sebesar 5,78% yang otomatis laba juga turun sebesar 7,5% sehingga ada penurunan karyawan atau PHK karena penjualan drop. BEP juga mengalami perubahan dari 197.000 unit menjadi 200.000 unit untuk produk FM dan 93.000 unit menjadi 87.000 unit untuk produk Rev 4. Untuk pemesanan material, perusahaan tidak menggunakan jumlah order sesuai dengan yang dianalisa EOQ karena terdapat beberapa pemesanan dari luar negeri yang menyebabkan barang tertunda di dalam perjalanan sehingga holding cost dapat bervariasi. Nah, selanjutnya chapter 5 yaitu conclusion. Dalam kegiatan operasional perusahaan telah diterapkan beberapa kebijakan sehingga dapat mendapatkan perkembangan dari waktu ke waktu, continuous improvement. Namun ada beberapa kebijakan manajemen yang tidak dapat diterapkan sesuai dengan materi dikarenakan hambatan-hambatan tertentu baik di lapangan maupun dalam proses meminta data dari perusahaan. Oke, di sini kami juga ada bikin master budgetnya, mulai dari sales budget, production budget, kemudian ada direct material budget, DL cost budget, kemudian ada juga laporan-laporan yang sesuai dengan angka budgetnya. Kemudian ada CWGS budget dan sebagainya. Oke, kita langsung aja. Dari master budget ini, itu akan dihitung variance-nya berdasarkan budgeted dan juga aktualnya. Jadi estimasi dari yang udah kita budgetkan dan juga aktualnya. Di sini kita menghitung dari contribution margin-nya. Contribution margin dari budgeted sales-nya itu didapat untuk fixed magnet ada 700-an juta, untuk yang Rev 6 ada 1,2 miliar. Kemudian aktualnya, berdasarkan aktualnya ternyata unit quantity yang kita produksi untuk fixed magnet hanya 650.000 dan juga untuk yang Rev 6 ada 500.000 unit. Oke, maka didapatlah contribution margin masing-masing produk, yaitu untuk fixed magnet 360 jutaan, kemudian untuk Rev 6 itu ada 450 jutaan. Oke, selanjutnya kita bakal hitung variance, sales price variance, yaitu variance dari actual price dan juga expected price. Dikarenakan price kita atau harga dari produk kita itu sama, baik dia aktual maupun yang kita ekspektasikan, maka sales variance-nya itu 0. Oke, kemudian price volume variance. Kalau kita ngomong volume, kita ngomong quantity. Actual volume quantity dan actual volume dan juga expected volume itu memiliki selisih karena ternyata aktual kita di bawah dari budgeted production kita atau budgeted unit produce yang kita harapkan. Maka dapatlah variance yaitu unfavorable 350 juta dan juga 750 juta untuk Rev 6. Overall sales variance adalah variasi atau akumulasi dari sales price dan juga price volume variance. Maka dapatlah sekian. Kemudian contribution margin variance juga didapatkan. Contribution marginnya variance-nya ada 351 jutaan sama 750 jutaan itu unfavorable. Kemudian ada contribution margin volume variance, didapatlah contribution margin volume variance-nya itu ada 341 jutaan dan juga 488 jutaan Rev. Dua-duanya unfavorable.
Dan juga sales mix variance setelah dihitung dapatlah 39.640.500 unfavorable. Selanjutnya break-even point untuk produk FM pada bulan Maret adalah 957.489 unit dan Ref 8 adalah 93.581 unit. Untuk salesnya adalah 197-an juta sama 140-an juta. Terus untuk periode Aprilnya 200-an ribu unit untuk produk FM sama 84.000 unit untuk produk Ref 6. Break-even point untuk total salesnya adalah 200-an juta sama 126-an juta. Terus ini adalah grafik untuk cost volume profitnya. Terus untuk quality cost report pada bulan Maret sebesar 8,31%, untuk aktualnya sama budgetnya adalah 8,71%. Untuk periode Aprilnya ini mengalami peningkatan, cost-nya turun jadi 7,83%. Untuk productivity measurement ini adalah data untuk output sama input. Partial operational productivity rasionya dapatnya sebesar dari output dibagi input. Inilah hasilnya. Terus untuk profit link productivity, PQ ini adalah standar productivity dari bulan lalu dibanding sama aktual cost yang terjadi pada bulan itu. Ini adalah perbedaannya, ujung-ujungnya ada favorable 55 jutaan. Terus price recovery-nya kita ambil selisih profit antara dua periode, Maret sama April, dapatnya minus 45 jutaan. Ditambah lagi sama profit link-nya 55 jutaan, dapat hasilnya 9,8 juta. 9,8 juta ini maksudnya kalau tidak ada improvement pada productivity ratio, maka profit akan drop sebesar 9,8 juta. Untuk inventory management-nya, contoh ammonia solution untuk produk FM, ini ya datanya, dapatnya 122 unit per order untuk economic order quantity-nya. Terus reorder point-nya dikarenakan ini adalah 6 bulan, jadi dapatnya 2.632,5 kg untuk mengadakan order kembali. Terus untuk value added sama non value added dan unused capacity, inilah datanya. Terus untuk perhitungan non value added-nya ini nggak ada karena sistemnya kita pakai UMK, jadi nggak ada berdasarkan activity base-nya. Terus unused capacity-nya juga nggak ada karena kita gajinya fix sesuai UMK, jadi nggak ada sesuai aktivitas. Terus ada untuk periode keduanya, yaitu April, ada peningkatan. Ini non value added-nya menjadi minus karena ada pengurangan karyawan. Jadi bisa dibilang ada improvement.